Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV. Apa kabar? Semoga kabar baik bagi para pemirsa ya. Kembali lagi di program Ingon-Ingon, program yang akan membahas seputar peternakan dan hewan. Kali ini kita akan membahas mengenai ternak yang berbeda dari biasanya pemirsa. Nah, apa itu? Tetap ikuti kita ya. Yes, alhamdulillah kita sudah sampai. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, ya kembali lagi dalam program Ingon-Ingon. Nah, kita kali ini pemirsa sudah sampai di teras, tepatnya di Desa Kauman RT 4 RW 3 Teras Boyolali. Nah, para pemirsa, hari ini kita akan memberikan ilmu dan inspirasinya tentang ternak jangkrik. Dengan siapa? Nanti kita akan cari tahu. Tepatnya hari ini kita berada di rumah yang memproduksi karak beras non boraks dengan cap jempol dan punya peternakan jangkrik pula. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tetap bersama kami dalam program Ingon-Ingon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, Ya, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Monggo, duduk Ya, dulu. Pak. Baik. Rumahnya asri sekali ini Pak. Kanan kiri sawah gitu ya. Terus udara pun juga sejuk ini Pak ya. Ya, di perdesaan seperti ini Mas. Iya Pak. Jadi Alhamdulillah. beda dengan kota ya Pak ya. Kalau di kota Ya. kan bising dengan Ya, suasana masih, bising kendaraan sekali. gitu ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Yanto inilah yang akan memberikan ilmu terkait dengan peternakan jangkrik kepada kita pada kali ini. Dan pastinya para pemirsa ikuti bagaimana nanti prosesnya dan pengalaman dari Pak Yanto. Baik, Pak Yanto, Ya. ini sekarang kan ternak jangkrik ini ya. Mulai sejak tahun kapan ini? Untuk ternak jangkrik ini saya mulai sekitar tahun 2020 Mas. Oh, berarti ya kurang lebih 4 tahunan ya, Ya, Pak ya? sekitar 4 tahunan. Sebelumnya Se- kerja atau sebelumnya saya kerja di perusahaan Mas, proyek di transmisi. Iya. Posisi terakhir saya di wilayah Cibinong, Gandaria, Jakarta. Di daerah transmisi di Cibinong ya Pak Cibinong, nggih, di Cibinong. Terus itu kan sekitar tahun 2020 itu kan pandemi Mas ya. ya? Oh iya, Nah, pandemi itu. COVID-19 ya Pak. COVID-19 itu. Terus kita menyelesaikan di sana, proyek sana selesai. Terus di proyek saya itu sudah berhenti untuk istilahnya mengambil proyek di posisi transmisi itu. Sehingga untuk orang-orang transmisinya di istilahnya di ya kena PHK lah istilahnya gitu. Ya sekitar tahun 2021 Mas, jadi 2021 kita diberhentikan, tapi untuk 20 ini kita udah merintis ya ternak jangkrik itu. Ya, baik. Berarti awal mula dikarenakan adanya COVID-19 Iya, betul. termasuk korban PHK juga ya Pak ya. Istilahnya gitu, nggih. Ini dulu kan kerjanya di bidang engineering ya Pak ya. Ya. Tepatnya di listrik gitu ya transmisinya. Betul, nggih. Tapi sekarang ini kan beralih ke dunia peternakan yang tentunya ini agak jomplang ini Oh, Pak iya, Ilu ya. betul Kenapa sekali, ini iya. memilihnya jangkrik itu Pak? Ya begini Mas, karena waktu itu kita kan biasa merantau kan gitu. Terus istilahnya di transmisi di rumah kan kita inspirasi apa setelah gitu kan. Berarti Kita, mencari sesuatu yang bisa dikerjakan di yang rumah bisa ya, Pak? dikerjakan di rumah. Terus kita juga bisa istilahnya fokus ke dakwah pengajian istilahnya kan gitu Mas. Kalau di proyek kan ya mungkin 3 bulan sekali baru bisa Iya. gitu. Kalau di rumah bisa merintis, bisa ngaji secara istilahnya secara benar-benar lah istilahnya kan gitu. Makanya saya ngambil di peternakan jangkrik ini, saya tekuni ya alhamdulillah ditekuni ya istilahnya bisa untuk ya anulah istilahnya apa ya untuk berkarya dan kita bisa menghasilkan. Sejak kecil apakah memang sudah punya basic dari keluarga yang punya budidaya peternakan sesuatu atau memang ini hal yang baru di Baru Mas, baru Oke, ya Pak ya? baru. Keluarga saya itu basicnya semua di pekerjaan luar Mas, nggak ada yang istilahnya usaha Peternakan peternakan gitu. nggak ada. Jadi saya ya inisiatif untuk
berternak ini karena ada ilmunya itu sebenarnya ibu istri yang ikut pelatihan itu. Oh, berarti awal mula ibu dulu yang ikut pelatihan. Ikut pelatihan di dinas peternakan daerah Tawangsari Boyolali. Lantas ilmunya diterangkan ke Pak Yanto ya. Ke saya. Terus saya kembangkan karena ibu sudah punya usaha di ini karak beras non borat. Oh, baik. Alhamdulillah berarti suami istri bekerja sama untuk mencari nafkah dan tetap bisa untuk dakwah gitu ya Pak ya. Betul, karena semua aktivitasnya dilakukan di rumah ini. Ya. Baik, ke ternak jangkriknya itu tadi ya Pak ya, kurang lebih ya baru 3 sampai 4 tahun ini memulainya. Belajarnya pun cuma dulu dari pelatihan. Pelatihan. Dan tentu pasti kan pelatihan itu bisa dibilang hanya basic-basicnya ya Pak ya. Betul, lantas bagaimana dari Pak Yanto ini mengembangkan ilmunya di pembudidayaan jangkrik? Kalau untuk pengembangan budidaya jangkrik itu ya kita ambil dari ilmunya itu dulu. Setelah itu kita istilahnya bisa mencermati Mas. Umpamanya kita dari nol, dari telur, terus memperbesar dulu. Nah, itu nanti sampai panen gimana kan gitu. Kan ada beda-bedanya. Per jedah panen tuh mesti beda-beda hasilnya. Oh ternyata ini harus kurang ini. Istilahnya kurang umpamanya kayak makannya ternyata harus seperti ini umpamanya semprotannya, terus diberi makanan tambahan-tambahan kan gitu, tidak fokus untuk tambahan makanan untuk pokoknya ya itu sentrat pur yang untuk makan ayam itu. Baik. Sekarang berarti kapasitas sudah berapa Pak untuk jangkriknya? Kapasitasnya saya sudah 3 kilo telur Pak. Ya. 3 kilo telur dan dikembangkan sekarang gitu ya. Baik, ya. boleh tidak Pak saya lihat langsung ke kandangnya? Oh bisa. Bagaimana kita nanti melihat proses pengembangbiakan yang ada di jangkrik. Dan tentunya untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon untuk dapatkan ilmu lebih lanjut dalam pembudidayaan jangkrik. Ya, oke. Kandangnya di mana ini Pak? Di belakang, bisa. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita sudah berada di dalam kandang jangkrik miliknya Pak Yanto. Yang di depan kita ini tempat yang pertama. Nanti kita bergeser ke tempat yang berikutnya. Ya, Pak Yanto ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya Pak ya? Betul. Ini berarti kapasitas 2 kilo kurang lebih Pak? Kurang lebih 2 kilo. Ya, 2 kilo telur. Dan ini apakah umurnya sama Pak setiap jangkrik? Beda, ini beda Mas. Yang ini sudah umur sekitar 10 hari. Ya. Kalau ini sekitar 7 hari. Yang ini. Oh, 10 hari dan 7 hari 7 ya? hari, ya. Perbedaannya cukup signifikan ya Pak ya? Yang 7 hari masih kelihatan kecil, yang 10 hari sudah mulai kelihatan bentuknya ini ya. Ini sudah kelihatan kalau itu jangkrik ya, Pak ya. Kalau ini belum Mas, kelihatan kayak semut-semut, masih kayak semut ya. Berarti kapasitas yang nanti satu kotak ini bisa menghasilkan kurang lebih ya 30-an kilo ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Wow, luar biasa, 30 kilo dalam kandang ini bisa kita panen. Dan lokasinya ini para pemirsa bisa lihat tidak terlalu besar sebenarnya Pak ya. Ini bisa memanfaatkan lokasi di rumah para pemirsa. Berapapun space-nya, nanti kita bisa atur ukuran kandangnya ya Pak ya. Kotaknya ini juga tidak ada ukuran khusus ya Pak sebenarnya? Enggak Mas. Yang di depan kita kan ada yang lebih kecil, yang ini kan lebih besar itu ya Pak ya. Tinggal nanti itunya aja Mas, apa? Muatnya aja. Oh, yang besar muat berapa on, nanti yang kecil berapa on gitu aja. Kalau jenis yang diternakkan oleh Pak Yanto saat ini jenis apa ini? Jangkrik alam Mas. Jangkrik alam ya. Alam lokal gitu. Ada berapa jenis sebenarnya Pak yang jangkrik yang bisa kita kembangbiakkan? Kembangkan itu satu ada alam lokal ini yang seperti ini ya Mas ya. Iya. Terus nanti yang keduanya itu alam kunyit. Alam kunyit itu kayak gini tapi nanti kuning Mas. Oh, jadi dari warnanya agak kuning gitu ya? Kuning-kuning. Terus ada yang jelitang itu yang besar hitam-hitam itu. Oh. Yang itu waktu panennya 25 hari harus sudah dipanen kalau untuk jelitang. Nah, tapi kalau untuk di daerah kita di sini daerah Surakarta lah istilahnya, kalau untuk jelitang enggak terlalu diminati. Ya karena dia terlalu besar. Kalau yang banyak diminati ya seperti ini, alam biasa ini, alam lokal. Baik, berarti
semua yang ada di tempatnya Pak Yanto jenis dari alam lokal Ya, ya. alam lokal. Yang tadi disampaikan ada jenis-jenis yang familiar sebenarnya yang diternakkan oleh saudara-saudara kita Ya, yang ternak jangkrik. Tapi Pak Yanto memilih yang alam lokal. Faktornya apa Pak memilih jenis ini? Ya, yang jelas untuk itunya laku Mas. Ya. Mudah dijual mudah ya Pak. dijual misalnya gitu. Terus dia juga agak tahan cuaca. Oh ya. Berarti perawatannya juga lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah. Gitu. Karena kan tadi disampaikan salah satu faktor yang menyebabkan jangkrik ini berkembang dengan baik adalah cuaca. Cuaca, ya betul Mas. Kalau yang di daerah Surakarta ini, apakah memang jangkrik ini bisa kita kembangbiakkan secara maksimal ya Pak ya, dengan kondisi lingkungan yang kadang kepanas, kadang ya hujan, ya kadang ekstrim juga ini peralihannya ya Pak? Oh ya, bisa Mas, bisa. Yang penting itu tadi istilahnya cara ngopeni istilahnya pun ya. Peliharaannya. Pemeliharaannya. Ya kan kita kan bisa melihat masalahnya, oh ini umur sekian hari kok kayak gini, nanti umur sekian hari kayak gini. Makannya apanya gimana kan gitu. Kadang kayak ini Mas, ini kan sudah harus ngasih makan ini Mas. Ya. Iya. Nah, ini kan udah ini sebagian habis padahal ini tadi sekitar jam 6 saya kasih makan. Tapi ini kan sudah habis. Ini sebenarnya waktu ini udah harus nambah begitu aja. Iya. Berarti pemeliharaannya saja yang harus kita kontrol kalau ingin mengembangkan jangkrik ini. Nah, di tempat manapun sebenarnya bisa ya Pak ya? Bisa. Asalkan kita bisa jeli Nah, merawatnya. jeli, yang jelas gitu Mas. Ya, kalau yang di sini Pak, umurnya kan sudah 10 hari dan 7 hari itu ya. Kalau kita mulai dari umur 0 hari itu ya Pak ya, kemudian jangkrik ini prosesnya seperti apa? Oh, itu nanti kita pesen prosesnya telur dulu Mas ya. Jadi telur datang terus kita istilahnya ngkrem gitu loh, istilahnya kayak ayam dikrem dulu lah, itu kita bungkus itu aja. Jadi kain kasa seperti yang saya tadi itu, dari kain kasa. Nanti sekitar kita buka, kita tutup lagi sekitar 3 hari, kita lihat kalau dia sudah menetas banyak, kurang lebihnya 25% sampai 35%, kita sebar seperti ini. Jadi kita taruh di kita sebar, udah nanti kita tutup 3 jam atau 4 jam, kita buka, kita lihat. Kalau malam kita tutup total. Tapi kita tutupnya ini selain pakai kertas yang agak basah atau kain agak basah. Jadi dia biar ya, istilahnya lembab tapi lembab panas gitu Mas. Jadi biar cepat menetas. Berarti penetasannya tidak langsung di kandang ini ya Pak ya? Kita bisa pakai media yang lain dulu. Baru kalau sekitar 25% telur baru kita sebar. Baru disebar ya? Iya betul. Itu tips ya untuk para pemirsa yang ingin memulainya dari awal. Ketika sudah mulai menetas disebar langsung ya Pak ya? Sebar. Ya, sebelum penyebaran itu media harus sudah fokus teman selain sudah tertata medianya ini. Media ada 2. Jadi pakai kayak ini istilahnya klaras, daun pisang kering, sama tray yang wadah telur itu. Ada telur itu Mas. Ya, itu. Bisa. Berarti medianya sudah disiapkan dulu. Jadi dia sudah ditata rapi, udah siap, terus kasih makan. Oh, juga langsung kasih makan. Jadi posisi itu jangkrik itu keluar dari cangkangnya istilahnya, dia langsung keluar bisa nyari makannya. Kasih makan sama ini apanya istilahnya kayak ini Mas. Ini kan gedebok pisang itu ya. Nah, itu untuk fungsinya untuk dia minum. Jadi dia nanti menyerap dari sini. Yang masih kecil-kecil harus dikasih tepok. Kalau enggak nanti dia kekurangan minum, akhirnya dia mati. Dan mati ya Pak. Oh nih pemirsa, ternyata kita kalau ingin membudidayakan diawali dari tadi bisa membeli telur atau kita kalau bisa menetaskan sendiri. Bisa, tapi kalau memang awal membeli dulu tidak masalah itu ya Pak ya. Persiapkan boxnya, di medianya dipasang dulu pemirsa pakai daun pisang kering dan tray atau wadah telur itu ya Pak ya. Ketika nanti sudah dapat jangkrik yang menetas baru kita tebar. Diberikan pakan jangan lupa. Nah setelah kita tahu jangkrik-jangkrik kita ini menetas, langkah selanjutnya pemberian pakannya seperti apa? Jam tertentu atau ketika melihat kondisi dari jangkriknya Pak? Ya, kita lihat pagi kita tetap harus kita kasih makan di tempatnya kayak ini ya, tempat triplek bisa, sama ditaburkan Mas nanti. Sama ditabur seluruh itu ditabur gitu. Karena apa kalau ditabur? Karena identiknya jangkrik itu dia makan di lubang-lubang itu ya. Tanah ya. Kan jangkrik alam kan seperti itu. Jadi dia makannya sering di lubang-lubang itu. Jadi makanya kita
ditebar. Kadang sebagian ditebar, sebagian ya tetap di atas, dia akan naik. Kadang yang nggak naik ya makan di istilahnya di lubang-lubang itu istilahnya. Porsi makannya berapa Pak? Apakah ada ukuran tertentu ketika jangkrik umur 7 hari pakai pakannya sekian gram? Kalau sudah umur 10 hari pakannya sekian gram ya? Oh enggak Mas, kalau itu istilahnya ya apa ya, insting kita aja. Kalau masih kecil-kecil seperti ini ya kita tabur tipis-tipis sudah aja, dia mungkin 3 hari 4 hari nggak habis. Tapi kalau nanti udah besar sekitar 25 hari, kalau kayak ini sekitar 10 hari kurang lebih ya, ya itu udah bisa makan 3 kali. Ini aja udah tidak makan, udah ini udah habis kan. Ya. Nah itu. Oh, okay. Berarti tidak setiap hari itu kita memberi pakan ya Pak ya? Enggak. Ya kita lihat itunya aja, apa pembesaran jangkriknya. Oh, umpamanya masih kecil ya berarti kita pakan yang kecil tipis lah istilahnya gitu Mas. Jenis pakannya yang diberikan dan yang dipakai oleh Pak Yanto ini yang jenis apa? Saya pakai pur itu Mas, BR1 untuk ayam. Yang spesifikasinya seperti apa Pak? Apakah mungkin protein tertentu dengan nominal tertentu? Proteinnya harus minimum 20%. Oh, yang memiliki protein 20% ya? Kalau proteinnya di bawah 20% nanti hasilnya kurang, jadi dia nggak akan bobot. Oh, gombong ya. Nah, begitu nggih. Memang jangkriknya besar tapi ya? nggak berat. Gitu, kalau proteinnya kadarnya di bawah 20%. Baik pemirsa, ternyata kita bisa memberi pakan sebenarnya apapun ya bisa, Pak ya? Bisa, tapi kalau bisa yang memiliki kadar protein yang tinggi, minimal 20% ya. Kalau tidak ya nanti rugi ya Pak ya. Rugi kita. Kita hanya dapat bentuk ukurannya besar tapi tidak beratnya itu Pak. Wah, karena jangkrik yang dilihat kan timbangannya Mas, beratnya itu. Beratnya ya. Iya. Jadi jangan sampai kita rugi karena kita salah memberi pakan ya Pak ya. Salah kita. Kan untuk bok-boknya ini Pak ya, ini kan kalau kita lihat bahannya triplek ya Iya, Pak triplek ya? saja. Bahkan bukan triplek yang ukuran tebal ya. Betul. Yang 8 mili mungkin ini ya Pak. Kita bisa pakai yang 6 mili, 8 mili juga bisa. Ya. Nggak harus yang tebal, nggak harus. Dan memang kan boknya ini sebenarnya tidak terlalu memerlukan biaya yang besar ya Pak ya, pembuatannya ya. Betul, ini juga ada selotip ini fungsinya apa nih, Pak, ya? Ini selotip ini untuk fungsinya biar jangkrik itu nggak naik Mas. Kalau nggak dikasih selotip ini dia naik semua. Karakteristik jangkrik kan lompat-lompat ya Pak ya, nah, jalan gitu ya. Berarti fungsi dari selotip ini supaya jangkriknya terpleset ya. Jadi nggak jadi naik gitu. Nanti kalau naik kan habis. Biasanya mulai aktif geraknya itu ketika umur berapa Pak jangkrik ini? Dia Pak, kalau sudah menetas sekitar umur 5 hari, 3 hari dia udah pada keluar. Kalau panas keluar semua Mas. Jadi panas keluar, itu nanti kan dia nurutin terus. Tapi kalau dia ada selotip ini, dia kepleset, ya paling turun lagi gitu. Oh iya, ini tadi ilmu baru ini Pak. Ketika jangkriknya itu banyak yang di atas, berarti kondisi di bawahnya masih terlalu panas ya? Ya panas, terlalu panas. Makanya itu nanti kalau memang cuacanya panas itu harus sering disemprot. Semprot air biasa? Iya, air biasa aja kita semprot. Kalau ya. cuaca dingin ya kita lihat aja, naik. Baru kita semprot. Pemirsa dimanapun Anda berada, ilmunya banyak sekali kan dalam peternakan jangkrik ini yang dimiliki oleh Pak Yanto. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Tetaplah bersama kami dalam program Ingat-Ingat. Ini masih tinggal 25 hari lagi panen ya Pak ya? Iya, ini sekitar 25 hari. Nah, sebelum membahas lebih banyak lagi, kita beri pakan dulu ke jangkriknya ya pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa bentuk telur jangkriknya. Oleh Pak Suyanto, telur-telur ini ditimbang terlebih dahulu. Sebelum nantinya telur-telur tadi diletakkan pada kandang, terlebih dahulu kandang diisi dengan media kandangnya, seperti yang dilakukan oleh Pak Suyanto.
Jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai beternak jangkrik. Tetaplah di program Ingon-Ingon MTA TV. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih berada di tempatnya Pak Yanto, pembudidaya jangkrik. Dan di depan kita dan belakang kita ini masih kandang jangkrik milik beliau ya, yang lokasinya ada di Desa Kauman ya Pak ya. Kauman dan Tawangsari di Teras Boyolali para pemirsa. Baik Pak Yanto, tadi kan pakan utama dari jangkrik ini yang diberikan adalah fur yang memiliki kualifikasi protein 20% ya Pak ya. Lantas untuk tambahan-tambahan sepertinya juga ada ini. Depan kita ada daun pepaya, kemudian juga ada tadi disampaikan potongan-potongan pohon pepaya juga ya Pak. Itu menjadi menu tambahan atau memang diberikan ketika umur-umur tertentu itu Pak? Kalau untuk untuk kedebok pisang ini mulai dari nol harus dikasih Mas. Karena dia sebagai cairan ya, sama minum cairan itu ya. Kalau untuk makanan tambahan ya setelah mulai ini 10 hari ke atas bisa ditambah daun-daun ini kayak daun pepaya, mungkin daun singkong juga bisa. Terus nanti untuk bonggolnya bonggol dari pepaya itu apa namanya? Batangnya pepaya juga bisa. Sama buahnya pepaya juga bisa, yang muda-muda ya Mas. Bisa dipakai. Itu ada manfaat apa Pak ya dari pohon-pohon pepaya itu? Untuk manfaatnya satu, dia untuk menambah bobot. Jadi memang itu ada triknya untuk menambah bobotnya, pakai istilahnya itu pohon pepaya sama daun-daun pepaya dan buahnya juga ya Pak ya. Iya. Nah, kalau pakai tanaman yang lain mungkin ada Pak selain pepaya? Pepaya itu pakai daun singkong bisa Mas. Daun singkong ya. Terus bisa pakai labu itu apa? Tahu labu ya? Labu. Waloh lah. Itu dia triknya itu kalau mau panen Mas. Jadi mau panen kurang 1 minggu itu kita blebek atau istilahnya kita kasih tambahan pakai labu itu terus. Dia nanti akan bobotnya akan naik. Tapi kalau sudah mau panen mungkin tinggal 1 minggu atau 5 hari mau panen, ya kita pakai labu itu. Bisa. Berarti ketika umur 0 itu kita sudah bisa berikan kedebok pisang bisa. Batang pisang itu ya Pak ya, sebagai media minumnya. Kemudian diberikan tambahan untuk menambah berat yaitu daun pepaya, dari batangnya juga. Iya, batangnya bisa. Buahnya juga bisa atau pakai daun singkong ya Pak ya. Dan ketika sudah mau memasuki panen, ada tips nih dari Pak Yanto, kita tambahkan yaitu labu. Labu ya, buah labu. Kira-kira umur berapa Pak? 30 atau? Sekitar 30 atau 28 hari sudah mulai hasil. Karena 35 hari kan udah panen, panen. Berarti memang kalau bisa untuk kita kejar terus ya Pak ya beratnya. Karena jangkrik yang nanti ditimbang ya Pak ya. Timbang karena dia memang beratnya yang istilahnya dihitung itu beratnya. Semakin berat ya semakin banyak keuntungannya ya Pak ya. Kalau dari purnya sendiri Pak, dalam sekali masa panen hingga umur 35 itu habis berapa kilo sebenarnya Pak? Nah, kalau dia sampai 100 kilo nanti hasil panennya itu dia sampai 3 sak pur itu. Ukuran berapa itu ya Pak? Berarti 50 kilo. Berarti 150 kilo kurang lebih ya? Kurang lebih itu hasilnya dia bisa mencapai 100 kilo. Tapi kalau cuma 50 kilo sampai 80 kilo ya paling sekitar 2 sak. Kurang lebih. Berarti kita bisa memberikan
apa ya, dan tahu dulu Tahu dulu. indikasi Ya. kalau semisal oh ini nanti jangkriknya bakal berat ini ya, hasilnya biar maksimal. Bisa Oh ini kelihatan, jangkriknya Mas. tidak itu ya. Ya. Dari makanan yang kita berikan. Kita berikan. Kalau dari jangkriknya sendiri bisa hampir habis 3 karung, berarti nanti bisa mencapai kurang lebih 100 paling kilo. enggak 100 kilo sudah. Oh. Karena gini Mas, jangkrik ini kalau umur 0 sampai 20 hari lah, selain itu makannya sedikit. Enggak sampai itu satu Karung ya. satu karung itu enggak nyampe dia. Tapi kalau nanti sudah umur 25 ke atas, berat puncak-puncaknya di 30 hari, dia itu satu malam, satu hari bisa 1 sak Oh. makannya. Makanya dia kalau dari 0 sampai ya 20 hari lah, sampai 0 20 itu enggak. Setengah sak itu Iya. 1 kilo telur jangkrik dia enggak akan habis. Oh. Cuma nanti kalau sudah 30 hari Iya. sudah Semakin rakus udah makannya. dia makannya udah Banyak. istilahnya bisa itu tadi jadi 2 sak itu bisa habis jarak 1 minggu kalau sudah mau panen. Iya. Baik, berarti kita bisa ini persiapan pakannya untuk 1 kilo telur jangkrik itu kurang Ya. lebih 3 sak Ya, ya, kurang Pak, lebih 3 3 sak. karung Tiga untuk karung. makan purnya. Jadi nanti kalau habis berarti insya Allah hasilnya jadi kurang lebih 100 kilo Kurang dari lebih 100 jangkriknya. kilo. Baik, kita bisa tahu tidak Pak indikasi kalau istilahnya hewan atau jangkrik ini sudah siap panen selain dari umurnya? Apakah dari segi bentuk dan warna ini menandakan kalau jangkrik ini bisa dipanen atau seperti apa Pak? Oh ya, bisa Mas. Itu kalau jangkrik ini udah besar, nanti dia akan kalung di pas ininya Mas, apa di Leher. lehernya itu akan kuning. Nah, kalau sudah kuningnya itu sudah hampir 40%, Iya. itu bisa dipanen. Karena apa? Karena jangkrik ini kan penetasannya mungkin beda. Ada yang netas duluan, Iya, ada mungkin sesi ada berapa yang hari gitu ya. Nah itu nanti kelihatan kalau udah besar tuh sudah kuning di lehernya itu sudah 40%, 50% harus dipanen. Karena kalau nggak dipanen nanti dia akan tumbuh bulunya. Oh, Kalau tumbuh bulu nanti istilahnya tidak laku. karena yang kita sasar adalah peternak burung gitu ya Peternak Pak ya. burung, terus peternak ikan-ikan itu kan itu harus belum berbulu. Belum berbulu. Kalau berbulu sudah tidak laku Sudah lah. tidak laku istilahnya. Mungkin siapnya nanti ke jangkrik konsumsi gitu ya Pak ya. Jangkrik konsumsi ya. Baik, ini pemirsa, berarti nanti kita bisa lihat kalau jangkriknya ini di lehernya sudah ada warna kuning kuning-kuning dia, ya. warna Untuk kuning. yang alam Alam, ya Pak, alam, jenis ya. alam lokal ini berarti sudah menandakan siap Siap untuk panen. panen. Kalau ada indikasi jangkrik kita ini gagal, seperti apa Pak? Oh, misalnya bisa kita lihat Mas, nanti dia umur 25 hari itu nanti yang naik kelihatan. Jadi dia naik sedikit, kok sedikit berarti terus pakannya kok nggak bisa habis, itu kelihatan udah. Itu kita sudah bisa memperkirakan Siap-siap wah gagal panen, panennya paling sekian udah. Tapi kalau dia banyak terus makannya kok habisnya juga banyak, paling enggak ya itu tadi 3 sak, Yes. 2 sak setengah kok udah habis. Tinggal berapa hari panen lah itu pasti di atas 80 70. Tapi kalau nanti bisa aja 1 sak kurang 1 sak aja baru wah kok belum habis, itu dia pasti gagal. Kalau Di bawah di bawah bawah 30. Kalau sepengalaman Pak Yanto, ketika melihat umur dari jangkriknya 25 hari kok tidak rakus makannya, tidak ada aktivitas yang signifikan dari gerak jangkriknya, yang bisa kita lakukan apa Pak? Supaya istilahnya nanti di umur 35 setidaknya kita bisa ngejar target minimal lah panen dari jangkriknya. Oh, lah itu kalau itu Mas nanti dari nol kita lihat dari penetasannya. Nanti penetasan itu ya kita mungkin kurang pengeramannya atau kurang mungkin itu tadi Mas penutupannya itu loh. Kadang kan kita kadang kita tinggal pas delalai istilahnya kita waktu keramnya kita tinggal nggak fokus ke situ. Bisa dia nanti telurnya nggak mecah 100%. Berarti Bisa. ketika sudah umur 25 ya kita tinggal ngirim hasilnya ya Pak, ya? hasilnya. Nggak bisa istilahnya melakukan perlakuan tertentu. Tertentu nggak bisa. Kadang dari telurnya bagus banyak, dia bagus, tapi nanti di umur 25 mungkin dia banyak yang nggak naik Ya. karena bisa dia Di bawah. terlalu panas di bawah, mungkin terlalu dingin di bawah, itu bisa dia pada mati bisa. Nah, jadi karena ini hewan ya kita ya harus itu tadilah jeli. Jadi umur sekian wah gimana kayak udaranya gimana, yaitu kita harus mengantisipasi kasih debok yang banyak panas ya kita kasih batang debok ini yang agak Ya. banyak di kandangnya itu. Dan penyemprotannya Penyemprotannya biasanya agak sering. biasanya 3 kali ya bisa 4 kali 5 kali kalau dia panas, cuaca panas. Perlu tidak Pak kita memasang istilahnya pengatur suhu atau pengecek suhu sehingga kita nanti bisa kontrol dalam
kondisi jangkriknya ini? Sebenarnya bisa, tapi selama saya ternakin saya nggak pakai itu. Pakai Jadi kita lihat insting ya Pak? insting aja, kok panas sekali, kita buka aja umpamanya. Kok terlalu dingin kita tutup pakai terpal atau apa. Oh gitu ya. Baik, ini tadi berarti salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam pembudidayaan ternak jangkrik. Yang pertama adalah proses penetasannya tadi ya Pak ya, oke. dan pemeramannya. Bagaimana itu nanti bisa menjadi jangkrik yang bagus hasilnya, penetasan dan pemeramannya juga harus dengan baik. Baik. Oke. Mungkin Pak Yanto bisa beri tips lagi nih, cara penetasan dan pemeraman yang baik supaya jangkriknya bisa maksimal lah hasilnya. Jadi gini, untuk proses penetasan telurnya jangkrik, jadi ini dia datang dari pengepul, itu ditaruh di Wadah ya. wadah kasa, kayak kain kasa seperti ini kan. Nah, itu nanti telur jangkrik ini kita bagi dulu sebelum kita masukkan ke kandang, kita bagi. Jadi kotaknya ada berapa kotak, umpamanya ada 3 kotak besar. Jadi kita bagi 3 on lebih sedikit lah, jadi 3. Nah, kita bagi setelah itu kita tutup. Nah, tutup terus kita tempatkan bisa di kotaknya tapi dikasih alas. Nah, nanti kita semprot. Jadi kita sore kita lihat, kita semprot pakai semprotan tuh Mas. Ya, air biasa. Ya, air biasa kita semprot, kita tutup lagi. Nah, nanti kita lihat lagi sorenya, kita lihat apakah dia masih lembab atau enggak. Kalau dia belum sudah kering, segera kita semprot. Nah, ini kita berlakukan seperti terus kita lihat sekitar 3 hari, itu nanti kita lihat sudah ada yang menetas 1, 2, 3, jangan disemprot. Kalau sudah penetasan ya sudah ada yang keluar 1, 2, 3, jangan sampai disemprot. Karena apa? Kalau disemprot dia nanti malah basah terus dia mati, tidak akan bisa keluar. Jadi biarkan aja, kita tutup lagi, nanti kalau sudah menetas 1, 2, 3 itu perkiraan 1 hari itu dia akan sudah banyak. Jadi nanti kalau sudah 30% sampai 40% bisa kita sebar di kotak-kotak itu. Ya, baik. Berarti tipsnya ini pemirsa, kita harus memperhatikan proses peletakannya tadi ya Pak ya, dan penyemprotannya tadi supaya suhu di telurnya itu tetap lembab. Dan ketika kalau sudah mulai ada yang menetas, jangan disemprot lagi ya Pak ya. Jangan disemprot. Oh, itu pemirsa. Jadi kalau di tempatnya Pak Yanto tadi kan menyontohkan ada 3 box ini ya. Dari 1 kilo dibagi 3, dimasukkan ke wadah kasa, kemudian ditaruh di wadah boxnya, kemudian disemprot. Cek lagi di sore hari apakah sudah ada yang menetas atau belum ya Pak ya. Kalau belum disemprot lagi dan cek apakah kondisinya lembab atau kering. Kalaupun sudah menetas jangan disemprot lagi. Karena nanti malah bisa mati ya Pak ya. Baik, itu pemirsa kurang lebih 3 hari ya Pak ya masa-masa rentannya proses penetasan jangkriknya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dalam program Ingon-Ingon dan masih bersama kita dalam proses pembudidayaan jangkrik. Beginilah penyemprotan yang dilakukan oleh Pak Suyanto pemirsa. Hal ini dilakukan untuk menjaga suhu kandang agar tidak terlalu panas bagi jangkrik. Nah pemirsa, jangkrik-jangkrik yang sudah siap panen, ukurannya terlihat lebih besar dan cirinya seperti yang disampaikan Pak Suyanto tadi.
Jangkrik ini biasanya dimanfaatkan sebagai pakan dengan protein yang tinggi untuk burung-burung peliharaan. Ternyata tempat untuk pembudidayaan jangkrik itu tidak terlalu besar ya Pak ya. Kita Ya. bisa memaksimalkan Bisa. istilahnya space yang ada di rumah untuk mengembangbiakan jangkriknya. Bisa. Jadi bisa. saya pun ini merasa senang karena kan pasti teman-teman dan pemirsa itu di rumah kadang mikirnya kalau membudidayakan sesuatu, ternak sesuatu itu pasti modal besar, gitu modal ya, besar, tempat tempatnya besar. juga besar Ya. itu ya Pak. Ternyata Pak Yanto sudah membuktikan tempat yang ada di rumah itu bisa kita Bisa maksimalkan gitu ya Pak. manfaatkan ya. Ya, baik, luar biasa ini. Lantas kalau soal suka duka ini ya Pak Yanto ya, gimana Pak? Pernah tidak mengalami gagal panen? Jangkriknya tidak mau iya, besar gitu iya. Pak? Kalau usaha itu seperti itu pasti Mas. Ya mengalami. Iya. Jadi nggak mungkin usaha itu kan lancar terus kan nggak Iya. bisa. Mungkin naik turun tuh mesti. Ya itu pernah itu saya 1 kilo telur itu harusnya kan bisa mencapai 80 kilo jangkrik. Rata-rata 80 kilo ya? Rata-rata 80 sampai 90. Nah, itu bisa terjadi itu hanya 30 kilo. Nah, itu karena apa? Faktornya Karena apa itu Pak? faktor cuaca. Jadi faktor cuacanya itu mungkin terlalu panas, mungkin terlalu panas dingin itu pengaruh Mas di jangkrik itu. Itu. Jadi karena jangkrik itu rata-rata itu suhu ruangannya itu harus paling enggak 30 derajat ya? Iya, paling enggak. Nah, itu tapi kan kalau cuaca dingin mungkin kan ya itu kendalanya kan seperti itu. Baik, luar dengan adanya kondisi yang istilahnya buruknya, pasti para pemirsa kan juga tahu ini Pak ya, resiko-resiko yang nantinya akan Ya. diketahui ketika pembudidayaan jangkrik. Pak Yanto pernah mengalami dalam 1 kilo telur itu hanya menjadi 30 kilo ya Pak ya. Ya, betul. Kalau dari modalnya istilahnya bahasa Jawa kan cucuk itu Pak ya. Gimana Pak? Kalau 30 kilo itu berarti rugi ya Pak ya? Kalau 30 kilo ya rugi sedikit itu hanya. Oh. Paling kita ruginya sedikit hanya nggak terlalu banyak. Banyak, ya. Ya. Baik, berarti istilahnya walaupun kita nanti gagal, kita nanti bisa meneruskan dengan pembudidayaan selanjutnya Ya, karena betul, oke. modalnya nanti bisa di apa ya, Pak, Untuk diambilkan yang dengan lain, ya, ya, yang lain, Pak, ya. yang Dan kloter. kegagalan jangkrik pun istilahnya tidak terlalu besar ya Pak ya. Jadi resikonya tidak terlalu tinggi. Ya, betul kalau jangkrik Mas. Baik, penyebabnya adalah salah satunya tadi adalah cuaca ya Oh, Pak cuaca. ya. Kemudian Ya. kalau panas, kemudian Terlalu peralihan yang panas, terlalu peralihan, ekstrim. ya, Ya. itu. Biasanya kalau Pak Yanto menyiasatinya seperti apa? Ya kalau terlalu dingin ya kita fokus di jendela-jendela kita tutup. Terus mungkin dikasih lampu dari pagi sudah ada lampunya. Oh. Ya, jadi lampunya agak besar sehingga kan suhunya ruangan agak panas istilahnya begitu. Kalau suhunya panas berarti nanti diberikan Kalau panas treatment apa? dibuka aja jendela-jendela dibuka, jadi kan dia kena angin, Iya. jadi nggak terlalu panas. Oh, ya, apalagi tempatnya seperti itu. Pak Yanto ini kan juga sejuk ya, Iya, maksudnya kanan iya. kiri persawahan. Kiri sawah. Jadi udara nanti lebih mudah untuk bersirkulasi ya Pak. Iya, ya? betul. Baik, ini tadi kita bicara soal suka dukanya. Mm. Kalau soal yang membahagiakan gimana ini Pak soal jangkrik? Bisa tembus berapa kilo? Yang rata-rata kan hanya 80. Ini bisa lebih atau tidak? Atau mungkin yang luar biasa pernah dialami oleh Pak Bisa Yanto? kemarin tuh 97 kilo. Wow. Bisa sampai seperti itu. Anggap saja 100 kilo ya Pak? 100 kilo gitu. Wah, luar biasa. Dari 1 kilo telur ya? 1 kilo telur itu nanti kemarin itu bisa ya puncaknya itu selama saya hampir 3 tahun ya, Iya. 3 tahun 4 tahun itu baru sekali itu istilahnya 100 kilo lah, 97 kilo. Oke. Lainnya ya 60, 70, 80 gitu Mas. Oh, luar biasa ini. Mm. Berarti pada saat itu suhunya sangat mendukung untuk ternak jangkrik ya Pak ya? Ya, suhunya nggak terlalu ekstrim Mas, istilahnya panasnya ya nggak terlalu panas. Terus waktu pas pembibitan itu mungkin ya dari sananya bisa Mas, maksudnya telurnya itu kualitasnya mungkin bagus atau enggaknya itu bisa Mas, karena
penetasannya itu kadang kita lihat bisa menetasnya itu bisa bagus, kadang ya bisa nggak terlalu bagus lah, itu nanti pengaruh juga. Pengaruh kalau jangkrik itu istilahnya waktu pembesarannya. Kalau Pak Yanto ini kan mengawalnya dari telur yang sudah kita beli lah, Ya, istilahnya seperti betul. itu. Tidak, atau mungkin bisa tidak kita treatment terlebih dahulu telur-telur yang kita beli itu nanti kita sortir, kita pilih yang bagus itu. Bagus. Selama ini belum Mas, jadi kita melihatnya dari telur itu kan nanti kelihatan dari warnanya. Jadi dari datang Iya. itu telur itu masih muda atau sudah tua itu kelihatan. Kalau sudah tua dia sudah hampir kuning-kuning gitu. Dan siap Bening-bening. menetas, Ya, atau? siap menetas. Tapi kalau masih muda dia warnanya nggak bening, jadi masih kucem-kucem gitu. Jadi nanti bisa kita lihat kok, nanti pas waktu pengeraman itu nanti dia akan menetasnya 25% sampai 30 kita sebar itu Mas kan. Iya. Nah, itu nanti kita lihat tutup, kita buka, tutup, buka, itu kelihatan kok dia istilahnya penetasan bagusnya kelihatan dari sini. Ya. Ini kan kalau kapasitas kandang yang dimiliki Pak Yanto adalah 3 kilo telur ya, Pak ya. Oke, betul. Ini nanti atau ritme dalam pembudidayaannya seperti apa dari Pak Yanto? Apakah kita langsung ambil 3 kilo kemudian langsung kita pelihara, atau dalam periode tertentu mungkin seminggu pertama kita ambil 1 kilo, seminggu berikutnya 1 kilo, supaya berarti dalam ritme panennya itu terus menerus gitu loh, Oh Pak, iya, kalau saya ambil berantai Mas, jadi umpamanya ini kita ambil 1 kilo dulu telur, Ya. dan nanti setelah 1 minggu atau 10 hari datangkan telur 1 lagi, dan nanti datangkan 1 lagi gitu Mas. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti kalau bareng istilahnya 3 kilo langsung gitu kan, nanti kan panennya masih membludak Mas. Nah nanti mungkin kita keluarnya juga agak nanti istilahnya juragannya yang itu kan terlalu banyak, mungkin agak jadi kita siasati 1 minggu nanti panen, nanti yang ini panen lagi, ini mulai diisi lagi, seperti itulah, jadi bisa berantai. Baik, itu salah satu tips juga ini Ya, untuk para oke. pemirsa. Jadi kalau ingin beternak jangkrik, kalau bisa memang kapasitasnya itu tidak langsung dipenuhi Ya, dalam langsung satu waktu ya Pak ya, ya. betul. Jadi kita buat rantai tadi sistemnya. Jadi setiap bulan mungkin bisa kita panen, dan tidak ada penumpukan hasil panennya. Hasil panen Ya. gitu. Ya, baik. Pak Yanto, suka Ya. dukanya sudah disampaikan, senangnya juga sudah. Kalau kita ingin memulai bisnis, tentu kan kita ingin targetnya kan untung ya Pak ya. Betul. Tapi kalau semisal kita dalam bisnis ini kita gagal, atau mungkin istilahnya balik modal, itu kalau jangkrik berapa kilo yang bisa kita dapatkan, atau mungkin minimal dalam panen jangkrik 1 kilo telur itu? Oh, 1 kilo telur itu kalau istilahnya untung Mas ya. Ya. Untung itu sudah di atas 50 udah untung. Jadi 1 kilo itu kena panennya 50 kilo, Ya. itu dia udah untung Mas. Nah kalau sudah mencapai 80 atau 90 ya untungnya lebih besar, Besar, ya. dari modal. Mbaknya modalnya 1 juta, itu kalau dianggap untung yang bagus itu 800. 800 Oke, ya. tapi kalau 50 mungkin ya cuma untungnya berarti 40% ya dari modal. Umpamanya modalnya 1 juta, kita panen sekitar 50 atau 60 itu 40%. Tapi kalau lebih dari 60 sampai 90 bahkan sampai 100 kilo per 1 kilo telurnya itu bisa mencapai itu tadi 80%-nya dari modal. Baik, ini sebenarnya untuk para pemirsa ternak jangkrik ini mudah ya Pak ya. Ya sebenarnya mudah Mas. Mudah, dan modalnya juga tidak terlalu Tidak besar, terlalu dan besar. semisal terjadi kerugian pun tidak terlalu besar juga. Terlalu besar juga. Oke. Baik, Pak Yanto, mungkin ada kiat atau mungkin tips untuk para pemirsa supaya yang di rumah yang ingin beternak ini semakin semangat, dan yang sudah beternak jangkrik utamanya ini bisa mengembangkan jangkriknya. Terima kasih para pemirsa dan saudara-saudaraku semua di istilahnya di negara ini, di Indonesia, khususnya di warga kita, istilahnya untuk kiat-kiat budidaya jangkrik itu supaya kita istilahnya lebih lebih bermanfaat, seneng, itu ya yang sing penting kita jelasnya tekun dulu, terus kita sabar, terus istilahnya gimana ya istilahnya, ya itu tadi memperhatikan situasinya. Jadi kalau untuk ternak jangkrik itu istilahnya modalnya itu nggak terlalu besar, karena 1 kilo
telur jangkrik itu kita membutuhkan 3 kotak tempat, istilahnya begitu. 3 Ukuran kotak. berapa itu? Ukuran triplek itu lebarnya 120, panjangnya 2,40. Nah, itu tiga tempat lah, 3 kotak itu untuk 1 kilo. Itu perkiraan modal itu kalau untuk triplek sekitar itu 1 juta, sama nanti telurnya sekitar 300, 1,3 gitu. Nah, itu modal awalnya kan kotak itu. Kalau udah kotak itu kan bisa istilahnya invest, istilahnya bisa lama gitu loh Mas. Jadi bisa mungkin 1 tahun 2 tahun dia ganti. bertahan baru bisa ganti. Nah, itu. Jadi istilahnya monggo yang istilahnya yang sudah beternak jangkrik ya kita giatkan lagi, kalau bisa menambah. Kalau ingin hasilnya luwih besar, luwih tinggi ya harus menambah lagi, harus istilahnya menambah kapasitas jangkriknya itu tadi. Umpamanya 1 kilo bisa tambah 2 kilo, bisa tambah 3 kilo, bahkan bisa lebih. Lah itu kalau memang ingin hasilnya lebih tinggi kan begitu. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa ini ilmunya yang sudah ditularkan oleh Pak Yanto. Semoga nanti para pemirsa bisa termotivasi. Ya. Dan tentunya untuk Pak Yanto juga perkembangan di peternakan jangkiknya semakin bagus ini ya. Alhamdulillah. Ya, dan nanti kan bisa menambah kemanfaatannya seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Yanto ilmunya. Semoga sehat selalu dan Alhamdulillah. jumpa lagi di kesempatan yang lain ini ya Pak. Ya. Ya, baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita dalam program Ingon-Ingon edisi peternakan jangkrik. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya, dan tetap saksikan program Ingon-Ingon di channel terpilih MTA TV. Saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yanto. Ya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Pulang saya izin. Ya, monggo. Terima kasih.